Perkenalkan, saya Fendi dari tim Business Development Cake Resume. Fendi akan menemani kalian untuk ngobrol bersama narasumber kita yang fantastis hari ini, yaitu Cecilia. Tapi sebelum itu, aku mau tanya dulu nih, teman-teman semua kira-kira udah pada tahu belum Cake Resume itu apa? Bagi teman-teman yang belum tahu, aku akan langsung kasih tahu ya. Aku kenalin terlebih dahulu Cake Resume itu apa. Jadi, pada tahun 2016, Cake Resume itu dibangun untuk membantu teman-teman job seeker semua untuk membuat CV yang profesional. Setelah kurang lebih 6 tahun berlalu, fitur tersebut masih ada di website kami sampai sekarang. Tetapi bedanya sekarang sudah banyak fitur tambahan seperti platform untuk mencari kerja dan juga membuat portfolio. Buat teman-teman yang penasaran, boleh langsung dicek website kami, yaitu www.cakeresume.com/id, dan sosial media kami yaitu Instagram @cakeresume.id, TikTok kami @cakeresume.global, YouTube dan LinkedIn kami yaitu Cake Resume Indonesia. Nah, jangan lupa bagi teman-teman semua di akhir acara ini akan ada tanya jawab dengan Ci Sisil ya, Ci Sisil. Jadi yang penasaran boleh langsung tanya aja ke Ci Sisil. Jangan langsung keluar karena hari ini kita akan langsung ngobrol dengan expert pakarnya dari digital marketing yang sudah lumayan lama ya Ci Sisil ya untuk berkecambah di dunia digital marketing, kurang lebih sudah 4 tahun di dunia digital marketing. Oke, mungkin dari Ci Sisil boleh perkenalin diri dulu nih Ci Sisil. Ci Sisil ini itu background-nya seperti apa sih? Dan juga Ci Sisil itu sekarang lagi kerja di mana sih? Briefly aja, karena kalau semuanya diomongin sekarang nanti kita nggak ada pembicaraan lagi nih Ci Sisil. Oke, thank you Fendi. Boleh confirm nggak suara aku jelas nggak ya? Jelas ya? Jelas Ci Sisil, jelas. Oke, Aman. ya. Halo juga, mau nyapa juga ya buat teman-teman Cake Resume sama teman-teman Cakap. Thank you banget. Thanks for joining this session, and thank you juga buat Cake Resume dan Cakap for having me here tonight. Jadi mungkin perkenalan ada beberapa yang udah kenal, ada beberapa juga yang mungkin belum kenal ya. Jadi kenalin, nama aku Sisil. Jadi yang Fendi tadi udah mention ya, kurang lebih aku udah berkecambah tadi ya, bahasanya Fendi lucu banget. Udah berkecambah di dunia digital marketing kurang lebih ya 3-4 tahun. Terus currently aku lagi di Tokopedia as a campaign planning lead. Mungkin itu ya brief introduction-nya dari aku. Oke. Siap, Ci Sisil, siap. Ci Sisil kan dengar-dengar nih ya, Ci Sisil dengar-dengar background-nya ini kan digital marketing, Ci. Nah, sebenarnya apa sih, Ci, digital marketing itu, Ci? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang digital marketing, pastinya teman-teman nggak asing ya. Kayak digital marketing tuh sekarang ya di mana-mana aja udah pasti kedengeran lah digital marketing gitu. Tapi sebenarnya kalau kita benar-benar mau membahas digital marketing itu seperti apa ya, mungkin tidak sampai butuh explanation yang sophisticated kayak gimana-gimana gitu. As simple as kita tuh memahami dua kata yang ada di digital marketing gitu, kayak digital itu apa dan marketing itu apa. Mungkin kita bisa start dari the basic foundation sendiri gitu. Jadi marketing itu tuh sebenarnya apa sih? Mungkin Fendi mau coba nggak, Fen? Biar kita ada interaksi. Oke. Kira-kira Iya, marketing iya. menurut Fendi itu apa? Sebenarnya nggak pernah kepikiran nih, apa sih itu marketing, kan yang kita tahu, yang saya tahu ya, Ci, yang aku tahu itu digital marketing adalah marketing ya. Marketing itu adalah bagaimana kita bagaimana kita jual produk kita. Nah, terus kayak caranya tuh gimana marketing orang-orang nih, biar orang-orang tuh suka dengan produk kita dan juga pengen beli produk kita. Nah, itu jawaban dari orang awam ya, Ci ya. Mungkin bener gak tuh, Ci? Iya, sebenarnya nggak salah sih, sebenarnya nggak salah. Jadi memang marketing itu, tapi kalau misalnya dari point of view aku, mungkin marketing itu lebih berkomunikasi ya. Lebih gimana kita sebagai sebuah brand atau sebuah perusahaan, kita itu berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana, dan pasti ya tujuan akhirnya supaya mereka itu bisa mengenal dan pastinya bisa membeli atau menggunakan produk atau service kita. Itu tentang marketing ya. Jadi kita tadi udah bicara tentang marketing, sebuah activity untuk mengkomunikasikan lah sesuatu, baik itu produk, bisnis, service, dan lain-lain gitu. Nah, yang kedua kita berbicara tentang digital. Nah, digital ini udah tidak perlu dijelaskan ya, pasti teman-teman di sini yang seumuran ya, hopefully masih seumuran atau mungkin di bawah aku beberapa tahun, pasti kita udah sangat-sangat
sangat-sangat paham lah digital itu apa kan. Digital itu ya pastinya sesuatu yang berbau dengan komputer, internet, dan lain-lain gitu. Jadi ketika digital marketing ini digabungkan, sebenarnya artinya tuh digital marketing ya cara kita berkomunikasi, kita itu bisa dalam bentuk brand, bisa dalam bentuk perusahaan, cara brand atau perusahaan itu berkomunikasi menggunakan alat-alat digital gitu. Let's say kayak HP, internet, gadget, dan lain-lain. Itu secara gampangannya lah digital marketing tuh sebenarnya apa gitu. Oke, oke, oke. Jadi kenapa sebenarnya di dunia yang seperti sekarang ya, digital marketing itu begitu, kalau bisa kita bilang begitu penting sih. Kenapa kita nggak kenapa kita nggak tetap stay dengan marketing yang memang sudah dari dulu sudah ada gitu loh. Kenapa kita harus berubah ke digital dan kenapa itu penting? Nah ya, ini juga satu poin yang menarik ya. Mungkin secara gampangnya teman-teman bisa mikir, tadi kan kita udah berbicara tentang marketing. Marketing itu kan kita mau berkomunikasi, kita mau ngomong nih sama orang gitu. Nah, kenapa kita perlu digital marketing? Mungkin imajinasi atau simulasinya seperti ini. Hari ini aku pengen ngobrol nih sama Fendi gitu. Nah, tapi aku telepon ke Fendi-nya, aku pakai telepon rumah. Sedangkan di rumah Fendi mungkin sekarang udah nggak ada telepon rumah gitu, karena semua orang di rumah Fendi udah pakai handphone. Nah itu one simple explanation kenapa digital marketing itu sangat penting, atau kenapa sih semua orang, semua brand, semua perusahaan tuh mulai shifting ke digital marketing. Karena ya semua usernya, semua penggunanya, semua masyarakat itu sekarang udah menghabiskan lebih banyak waktu di digital atau di internet dibandingkan dengan alat-alat atau perantara-perantara lain-lainnya gitu, kayak TV, billboard, newspaper, dan lain-lain. Benar, masuk akal. Mungkin itu ya briefnya ya teman-teman ya, tentang digital marketing itu apa dan kenapa itu penting. Nah, sebenarnya aku juga tertarik nih Ci, untuk ngobrolin lebih lanjut lagi tentang background dan pengalaman kehidupan dari Ci Sisil nih Ci. Jadi mungkin boleh kita gali-gali sedikit lah ya Ci ya, tentang boleh. past-nya Ci Sisil itu seperti apa. Jadi setahu aku Ci Sisil itu dulu di Tech2 Technology ya Ci ya. Di Tech2 Technology. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu Tech2 Technology itu apa, itu adalah, nanti mungkin boleh dijelasin nih langsung sama Ci Sisil ya, Tech2 Technology itu apa, dan gimana sih caranya Ci Sisil itu mulai gitu loh. Apakah Ci Sisil dulu background-nya memang marketing, atau memang sekolahnya itu digital marketing, atau sebenarnya bukan gitu loh. Terus apa yang Ci lakukan? Oke. Jadi mungkin ini agak panjang sedikit ya ceritanya. Benar. Jadi kita mungkin boleh mundur sedikit tuh ke tahun 2017 lah, 2017. Yeah. Pasti belum lama-lama banget lah ya. 2017. Yeah. Nah, waktu itu 2017 itu adalah tahun di mana aku sendiri ada di semester 6 atau semester 7 gitu. Jadi udah mendekati graduation juga gitu. Nah, sebenarnya background aku sendiri tuh bukan datang dari background marketing. Dulu waktu kuliah, mungkin information juga buat teman-teman, jadi dulu kuliahnya itu di Taiwan, dan waktu itu tuh ngambilnya tuh finance. Jadi aku waktu itu ngambilnya finance and banking. And then mendekati deadline udah mulai lulus, itu kan mulai banyak tuh, zaman sekarang juga orang-orang di tahun-tahun terakhir, semester terakhir, mulai cari internship, cari kerjaan, dan lain-lain gitu. Nah, somehow ketika menjalani hal-hal tersebut, kayaknya semakin yakin gitu kalau misalnya, oh kayaknya masa depan aku tuh bukan yang kerja di sekuritas atau kerja di bank atau analisis saham gitu. Dan akhirnya aku mencari ada industri apa nggak ya yang aku tuh bisa langsung putar balik terus langsung bisa nyoba gitu. Nah, kalau misalnya berbicara tentang industri engineering, pasti kan udah susah ya, coding apa segala macam IT itu pasti udah susah banget lah buat aku kejar, karena ini tuh sudah tinggal beberapa semester lagi gitu. Jadi waktu itu yang aku pikirin, oh kayaknya yang paling gampang masuk itu marketing gitu, karena waktu itu menurut aku sendiri tuh sangat-sangat low barrier lah untuk industri ini gitu. Ya udah, waktu itu nyoba berhadiah juga, jadi sempat ikut satu competition marketing juga di Taiwan. Nah, and then pas ikut competition marketing itu, waktu di competition marketing itu, aku ketemu sama satu mentor yang datang dari sebuah multinational advertising agency lah. Namanya Ogilvy. Mungkin kalau teman-teman yang suka marketing branding pasti tahu ini company apa gitu.
Nah, jadi waktu itu kita ikutlah mentorship dari mereka gitu. Dan di situ ada satu mindset yang benar-benar berubah kalau ternyata kita yang kerja di marketing itu nggak cuma nipu orang kok gitu ya. Karena dulu tuh waktu masih sekolah jujur kalau misalnya benar-benar nggak paham dengan industri ini atau teman-teman juga pasti taunya Ya, marketing tuh omong kosong gitu. Marketing tuh ya pokoknya mau jualan aja gitu, cuma buat benar-benar. nipu-nipu gitu kan. Nah, tapi waktu itu istilahnya mereka membawakan sebuah case study lah gimana caranya mereka transforming sebuah koperasi lokal di Taiwan yang sekarang tuh udah sama gedenya kayak Indomaret atau Super Indo di Indonesia yang punya cabang di mana-mana gitu. Nah, di situ dari aku benar-benar merasa kalau ternyata marketing tuh punya point of view yang lain gitu. Marketing punya tujuan lain dan dia punya that much of influencing power kayak gitu. Nah, itu yang menurut aku menjadi gaya tarik kenapa aku bisa pindah ke marketing. Nah, Oke. hubungannya kenapa bisa landing di tech to technology karena waktu tahun terakhir di sekolah itu aku masih internship di salah satu inkubator startup. Dan waktu itu karena memang udah dikejar deadline banget, pengen shifting sebelum graduate, aku mencari perusahaan-perusahaan dalam inkubator startup itu yang ada hubungannya sama digital marketing. Nah, Tech to Technology itu salah satu perusahaan yang ikut dalam program itulah di tahun-tahun sebelumnya. Dan aku di refer dan ya puji Tuhan bisa masuk ya. Jadi ada faktor laki juga sih. Oke, oke. Jadi luar biasa ya. Ogilvy is one of the biggest ya, Ci, ya. One of the biggest advertising agency yang based in New York ya, Ci, ya. Iya, Dan itu kayak big four-nya advertising agency lah, saya bisa bilang I gitu. see. Oke, 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 oke. Dan dulu Ci Sisil berarti kuliahnya di Taiwan ya, Ci, ya? Di Iya, di Taiwan. Taiwan. Dan ini sebuah poin yang penting ya, Ci, sebenarnya buat anak-anak muda zaman sekarang. Ini mungkin aku sedikit melenceng sedikit dari digital marketing, karena banyak teman-teman dari sekarang yang mereka takut Ci, untuk shifting ke industri lain yang sebenarnya mereka lebih cocok dengan industri itu. Jadi udah ada langsung contohnya Ci Sisil, pas itu pasti Ci Sisil juga takut dong, Ci. Bener nggak? Apakah ada Iya, kepikiran heeh. gimana nih tinggal 1 tahun lagi gitu kan, tinggal 2 semester lagi keburu nggak ya kira-kira gitu. Mungkin Benar-benar, iya. gimana tuh Ci cara overcome itu Ci? Pastinya mencari sesuatu yang bisa menunjang CV, itu yang paling penting ya, nggak bisa dipungkiri kalau CV itu first impression kita gitu. Jadi nggak mungkin kan Oke, kita tuh cuman membawa tekad gitu, kayak, aku mau ngelamar di perusahaan Fendi, boleh dong, aku pengen banget nih belajar marketing, tapi CV aku semua tentang finance, pasti ya langsung benar. ditolak gitu kan. Jadi ya kalau misalnya memang teman-teman tuh udah tahu lebih awal lebih baik, jadi bisa kayak cari course yang lebih ke marketing related, atau mungkin kalau mau cara fast track aku ya ikut lomba atau ikut apapun lah yang ada hubungannya sama marketing yang bisa teman-teman masukin ke dalam CV. Itu sih mungkin yang aku bisa saranin ya buat teman-teman yang mungkin masih di kuliah gitu. Oke. Berarti CV, resume itu penting ya, Ci, ya, untuk Penting. menunjang. Oke, siap, siap, siap. Oke, mungkin aku mau lebih tanya lagi nih, masih masih di area kehidupan Ci Sisil, pas Ci Sisil kerja di Tech2, katanya lagi nih Ci, katanya Ci Sisil expert banget jadi social media marketing nih ya, Ci, seperti contohnya Facebook Ads atau Google Ads juga. Mungkin Ci Sisil boleh sharing tentang hal itu, Ci? Iya, jadi kalau buat Tech to Tech sendiri, kenapa dia menyebut dirinya itu tech ya, padahal itu perusahaan digital marketing ya. Jadi memang mereka tuh fokus ke ya ada beberapa teknologi yang membuat mereka tuh bisa lebih fokus ke performance marketing gitu. Nah, mungkin ini another terms lagi ya buat teman-teman. Performance marketing itu bedanya apa sih sama social media marketing? Jadi sebenarnya marketing tuh luas banget. Ada yang ngurusi sosial media, ada yang ngurusi paid media buying, dan lain-lain. Ada yang ngurusi SEO, dan sebagainya gitu. Nah, kalau tech to tech ini sendiri, dia benar-benar fokus ke paid media buying. Jadi, waktu aku di Oke, sana itu kita bantuin kayak brand-brand untuk running Facebook Ads, Instagram Ads, kayak gitu-gitu sih. Jadi sebenarnya itu bukan hal yang simple sih, meskipun ya siapapun bisa mengerjakan itu gitu. Tapi ya untuk maximize dengan efisien dan efektif pastinya butuh expertise juga nih. Nah, itu kenapa Tech2 atau digital paid digital marketing itu bisa ada sampai sekarang. oke.
Untuk info aja guys, Cicil ini menghabiskan waktunya di Tech2 ini hampir sekitar 2,5 tahun ya Ci ya di Ya, Tech2 ya. benar-benar. Di Tech2 Technology ini hampir 2,5 tahun di Taiwan, dan untuk ngotak-ngatik Facebook Ads dan juga Google Ads-nya dari Tech2 nih. Nah, mungkin mau lebih dalam lagi nih Ci, biar teman-teman yang nonton juga tahu, biar nggak cuma di kulit doang kita bicara. Gimana sih sebenarnya caranya Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, TikTok Ads itu benar-benar membantu kita di bisnis kita sehari-hari gitu loh. Apakah itu benar-benar membantu? Karena kalau dilihat harganya itu bukan sebuah advertising yang murah ya Ci ya. Apakah itu membantu untuk regular bisnis di Indonesia? Iya. Sebenarnya kalau dibilang membantu itu pastinya sangat membantu ya. Apalagi kemarin pas kita lagi benar-benar COVID ya 2 tahunan itu ya any businesses nggak akan bisa jalan tanpa digital advertising atau sosial media gitu. Nah, mungkin sekarang dengan adanya TikTok, trennya akan berubah lagi ya. Cuma nanti itu mungkin kita bisa bahas di poin-poin selanjutnya gitu. Karena waktu 2018 itu, I think 3 biggest social media yang masih jadi pegangan kita, baik itu sebagai marketing atau sebagai brands, itu ya cuma ada 3 gitu. Google, Facebook, dan Instagram. Nah, kalau misalnya pertanyaannya, emang bener ya Facebook, Instagram, sama Google itu bisa menghasilkan bisnis impact yang sepositif itu gitu. Well, buktinya Benar. perusahaan itu masih ada sampai sekarang kan. Berarti mereka bukan marketing bodong gitu. Nah, kalau misalnya mau dikulik lagi, apa sih kira-kira yang bikin kita tuh bisa lebih bagus gitu ads-nya? Nah, sebenarnya nggak ada one for all solution juga, karena toko yang baru buka kemarin sama toko yang udah buka 10 tahun pasti beda ya. Tapi kalau based on my experiences, sebenarnya itu ada 3 hal sih, ada 3 hal yang mempengaruhi dan mungkin juga bisa teman-teman pelajari gitu kalau misalnya mau starting karir atau lebih expert di dunia digital marketing. Yang pertama itu pastinya tentang targeting gitu. Kita tuh mau target siapa? Kayak gitu kan. Nah, ini bisa terkesan gampang, tapi pada kenyataannya mengoptimasi itu susah gitu. Kita nentuin hipotesis awal tuh gampang, tapi ketika itu nggak works, kita mau mencari A/B test lainnya itu sangat-sangat susah. Targeting itu yang pertama. Yang kedua adalah media mix. Sekarang kita udah tahu nih, let's say aku mau target ya cowok-cowok seusia Fendi gitu, dimana mungkin suka gaming, suka sports dan lain-lain gitu. Tapi aku targetnya tuh di Instagram gitu, yang dimana orang sport sama orang gaming mungkin nggak sesering itu di Instagram. Iya, nah itu kenapa media mix juga berpengaruh. Yang ketiga, ini yang paling susah tapi paling penting, paling mahal juga adalah data tracking gitu. Kadang kenapa bisnis-bisnis atau brand tuh butuh digital media agency atau performance media agency kayak Tech2 atau dan lain-lain sebagainya, karena mereka nggak punya expertise, mereka nggak punya engineer, mereka nggak punya IT, mereka nggak punya capacity untuk menganalisa data tracking gitu. Mau sebanyak apapun budget kita, sebagus apa kreatif kita, kreatif dalam arti banner, video, dan lain-lain. Kalau kita tuh nggak ngerti sih data nih, data apa, gimana caranya kita pakai, gimana caranya kita baca, ya sama aja gitu. Jadi ya these three things yang paling penting sih, gimana caranya kita mau lebih ya one step lebih efisien dan lebih efektif. Jadi targeting, media mix, sama data tracking. Oke, siap. Sisil. Menarik ya sebenarnya kalau kita bicara tentang targeting. Tiga hal tadi memang menarik. Mungkin aku lebih mau ke targeting nih, yang aku lihat sangat lumayan menarik. Nah, bagaimana cara manusia awam nih, kayak misalnya aku, atau misalnya kita punya tim, let's say tim di satu company, tahu gimana caranya si Facebook ini target siapa, dan misalnya aku jualan sepatu basket nih, ya kan? Terus aku mau pakai Facebook Ads dan Google Ads gitu loh. Nah, gimana caranya si Google ini tahu kalau misalnya yang ads yang muncul di
orang tersebut dia itu suka nih sama basket gitu loh. Otomatis dia kan itu berarti targetnya kena kan sih kan. Tapi kalau misalnya ternyata kita pakai Google Ads, kita jualannya sepatu basket tapi masuknya ke orang yang suka main sepak bola kan nggak ini dong, nggak cocok dong. Nah, menurut Ci Sisil gimana tuh Ci? Apa memang udah ada algoritmnya dari Google dan juga Facebooknya, atau ada data yang perlu diisi atau gimana Ci? Iya, pastinya sebenarnya kalau buat hal itu ada berlayer-layer data ya, yang mereka tuh bisa, yang kita secara unconsciously udah ngisi sendiri, sama yang mereka bisa baca dari gerak-gerik kita di dalam sosial media itu. Terus data yang layer pertama adalah ya pastinya gender, umur, dan lain-lain gitu. Jadi mereka udah tahu nih, misalnya mau target sepak bola gitu. Nggak mungkin mereka targetnya ke opa-opa yang umur 60 gitu ya. Pasti ya memang sih ada kemungkinan kalau misalnya si opa itu mungkin beli buat cucunya atau anaknya gitu. Iya, atau mungkin masih main bola ya. Cuman kan itu kayak sepersekian kemungkinan gitu. Iya. Jadi ada layer data pertama, itu adalah data yang kita biasa sebut kayak demographic data gitu. Jadi tinggal di mana, gendernya apa, umurnya berapa, dan itu kan sebenarnya juga kita yang mengisi sendiri kan ketika kita sign up di Facebook itu. Nah, setelah si demographic data, ada juga yang namanya kayak contextual data atau interest data lah. Nah, interest data itu jadi si Facebook, Google, atau ya perusahaan-perusahaan advertising lainnya, mereka tuh bisa memapping gitu, tanpa harus tahu orang ini tuh siapa. Jadi tanpa harus tahu, oh ini Fendi atau ini Sisil, dari gerak-gerik kita, mereka udah bisa mapping nih, Fendi tiap hari Minggu, berdasarkan activity-nya, itu dia selalu hadir di lapangan basket di mana gitu. Sisil setiap hari Sabtu, dia selalu scrolling, dan dia akan berhenti untuk nonton video beauty gitu, misalnya kayak gitu. Nah, as simple as that aja, itu cuma data satu orang gitu. Ketika data itu dilakukan dan dianalisa dari berjuta-juta user yang ada di platform itu, ya mereka udah punya data yang sangat-sangat targeted. Wow, very scary ya, very scary tapi lumayan, amazing juga ya sebenarnya itu ya. Iya. Very amazing. Kalau misalnya itu hanya satu orang dan dia bisa tahu kalau misalnya hari Minggu aku ke lapangan basket, bagaimana dengan 2 dan 3 juta orang pada hari itu kemana aja gitu. Berarti mereka sangat punya a bunch of data ya Ci ya, yang ada sama mereka. Oke. Kalau begitu, mungkin nanti juga butuh ya Ci, yang namanya business analyst dan juga data science untuk membaca data-data tersebut ya Ci. Apa memang all in dengan digital marketer? Sebenarnya digital marketer itu cuma bisa, kebanyakan ya, yang memang bisa membaca data, mereka itu cuma bisa membaca apa yang sudah terjadi gitu. Tapi kenapa kita kadang di beberapa digital marketing mereka tuh punya data analis, mereka punya bisnis analis, itu tuh yang dibaca itu bukan lagi masa lalu gitu, tapi masa depan. Kayak sekeren itu gitu. Jadi mereka tuh menggunakan data masa lalu untuk memprediksikan masa depan. Jadi kenapa kayak sekarang data analis banyak kok digital advertising atau bisnis itu yang punya data analis yang memang bekerja untuk menganalisa data-data marketing. Oke, berarti semuanya terkoneksi ya Ci ya? Benar. Oke. Mungkin kita lanjut dulu nih ke setelah dari Tech2, setelah 2,5 tahun di Tech2, akhirnya Ci Sisil memutuskan ini adalah waktunya untuk shifting ke organisasi dan korporasi lain, yaitu di mana namanya Ci Sisil sampai di perusahaan yang Ci Sisil impi-impikan. Ogilvy. Please share about it. Iya. Jadi masuk Ogilvy itu juga tidak sengaja. Jadi waktu itu singkat cerita udah 2,5 tahun di Tech2, lalu udah mulai merasa kayak kayaknya udah mulai mentok nih kayak gitu. Terus mereka kan local agency yang benar-benar fokus di performance marketing, that's it gitu kan. Jadi kayak kayaknya udah belajar cukup banyak nih selama 2,5 tahun. Kayaknya room untuk benar-benar grow lagi tuh udah sangat-sangat saturated gitu. Nah, sebenarnya langkah yang diambil waktu itu bukan aku mau resign dan aku mau pergi ke Ogilvy gitu. Tapi waktu itu dengan randomly
aku tuh nyari-nyari kayak online course gitulah di internet. Tapi akhirnya aku end up apply S2 di luar negeri gitu. Karena aku pengen belajar yang lebih broad lah, aku pengen mendalami branding kayak gitu. Nah, fast forward singkat cerita, intinya nggak jadi pergi S2 karena waktu itu COVID tiba-tiba meledak. Jadi ya istilahnya kayak agak kurang aman di sana. Terus satu hal dan dua lain hal yang akhirnya aku extend setahun gitu S2-nya. Nah, di tengah gap year yang setahun aku extend itu, and then aku mikir kayak, wah setahun ini kayaknya bisa ngapain aja nih. Nah, makanya mencoba kayak iseng-iseng ya udah apply deh di Ogilvy gitu. Dan ya ternyata puji Tuhan keterima gitu. Nah, itu sih gimana caranya dari Tech2 bisa pindah ke Ogilvy. Oke. Pada saat itu Ogilvy posisinya di bagian apa sih kalau boleh tahu? Waktu itu aku di posisinya media planner. Media planner ya. Mm-mm. Oke. Di Ogilvy Sisil berkarya selama 10 bulan ya Ci ya. Dan juga katanya lagi nih Ci. Ci Sisil restruktur dan optimize semua media strategi yang dimana menghasilkan 600% perkembangan revenue di Ogilvy dalam hanya waktu 10 bulan. That's amazing. Mungkin boleh diceritakan. Jadi disclaimer aja ya, itu 600% nggak starting dari zero gitu. Jadi bukan toko yang buka kemarin terus tiba-tiba jadi 600 gitu, nggak. Cuman memang the growth itu sampai 600%. Cuman startnya kayaknya di sekitar ya nggak 0-0 banget lah gitu ya. Jadi ceritanya itu memang kalau misalnya di Ogilvy itu kan kita act as consultant ya. Jadi yang kita bantuin atau kita kerjain ke mereka itu lebih ke gimana sih caranya kita bantuin brand-brand untuk connect atau melakukan atau membeli media dengan lebih efektif. Jadi balik lagi tuh ke 3 hal tadi gitu, targeting, and then media mix, dan juga data tracking. Jadi waktu itu tuh one of the client tuh mereka dari ya salah satu perusahaan retail furniture. Jadi memang mereka masih sangat-sangat konvensional banget gitu. Mereka agak bingung mau pilih media mix yang kayak gimana gitu. Apakah better di Facebook dan lain sebagainya gitu. Jadi ya long story short, kita mengarahkan mereka tuh lebih fokus ke Google aja gitu, especially Google Keywords. Karena pikirannya kalau misalnya kita jualan furniture, nggak mungkin nih kita terlalu berat di sosial media. Kan nggak mungkin ya orang tiba-tiba scroll Instagram, lihat meja makan, terus kemudian beli sofa, langsung beli gitu kan, nggak mungkin kan, journey-nya masih panjang. Jadi seharusnya media mix-nya tuh lebih diberatin ke ya platform-platform yang orang memang udah ada intention buat beli gitu, kayak Google Keyword dan lain-lain. Itu sih mungkin singkat ceritanya ya. Oke. Jadi berarti Ci Sisil membantu perusahaan tersebut untuk sampai mereka jadi bagus lah intinya lah ya Ci ya. Oke. Jadi ketika mereka memang kalau misalnya aku mungkin lebih mau tanya nih Ci, apakah advertising agency itu benar-benar dibutuhkan Ci? Dalam artian misalnya ketika kita mempunyai suatu bisnis, apakah kita harus datang ke advertising agency? Apakah kita bisa punya di satu company kita punya advertising timnya sendiri nih, yang which is jadi mereka nggak harus keluar dan kerjasama dengan perusahaan lain seperti advertising agency seperti Ogilvy gitu sih. Ya. Nah, sebenarnya jawabannya tentu aja nggak harus ya. Banyak kok perusahaan-perusahaan yang mereka memang handle semuanya itu sendiri gitu. Kayak misalnya ya Tokopedia dan juga beberapa perusahaan besar lainnya gitu. Jadi dalam kondisi apa sih orang tuh bakal cari si digital agency? Nah, yang paling sering aku temuin ya dari klien-klien yang aku handle dulu. Pertama, mereka nggak punya resource-nya. Resource itu bisa dalam arti knowledge atau dalam arti manpower gitu. Untuk mereka membangun manpower itu dari 0 sampai 1 atau mereka training the knowledge itu akan spend more cost dibandingkan mereka hire satu agency yang mungkin ya cuman bayar ya service fee berapa persen dari media spend mereka gitu. Itu yang paling sering aku temuin sih biasanya. Dan juga waktu ya Ci, karena waktu juga.
waktu dan juga biaya. Oke, menarik sebenarnya. Ogilvy itu ada nggak cuma di Taiwan ya, Ci ya? Ya, di Indo ada, di Di mana-mana, Indonesia di juga banyak ada ya? negara ada sih. Oke. Menarik 10 bulan di Ogilvy. Mungkin kenapa sih cuma 10 bulan sih? Kenapa? Karena kan itu perusahaan yang diimpi-impikan dong, ya kan? Iya. Apa karena posisinya memang kurang cocok sama si Sisil dan akhirnya memilih Tokopedia, atau mungkin ada consideration? Nah, waktu itu memang karena pertimbangannya kenapa cuma 10 bulan, sebenarnya pertimbangannya lebih ke karena dari aku sendiri ada rencana untuk balik Indo sih. Jadi waktu itu ada urusan di rumah, and then pengen balik Indo, makanya resign sih dari Ogilvy. Gitu. Oke. Menarik. The next part is the most interesting part. Tokopedia. Ya. Perusahaan Indonesia, perusahaan anak bangsa yang akhirnya setelah menimba ilmu di luar negeri, si Sisil kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia juga ya, ekonomi Indonesia. Oke, gimana caranya nih, Ci? Your journey, perjalanan si Sisil kembali ke Indonesia, ke Tokopedia, mungkin boleh dijelaskan sedikit sih, diceritakan. Iya, jadi waktu itu memang habis resign dan pengen balik Indo itu gak berubah goalnya dari awal ya. Emang masih pengen berkecimpung di dunia ya digital marketing, advertising, branding dan lain-lain gitu. Makanya sempat mulai cari-cari kerjaan yang mirip-mirip lah sama job desk-nya itu gitu. Nah, kenapa akhirnya bisa sampai di Tokopedia? Karena pertama pastinya juga ada job desk yang cocok ya. Awalnya aku join di Tokopedia itu sebagai performance monitoring gitu. Jadi aku ngebantu untuk ngemonitor performance dari inventory yang kita punya. Gampangannya kayak gitu. And then tahun ini aku baru pindah ke divisi campaign planning yang sekarang. Kayak gitu sih. Jadi memang tujuannya tuh bukan kayak harus masuk Tokopedia gitu, tapi harus dapat perusahaan dengan ya job desk yang masih seputar itu sih sebenarnya awalnya tujuannya. Oke. Mungkin boleh diceritain sedikit campaign planning itu seperti apa tuh, Ci? Apakah itu juga bagian dari marketing ya? Karena kan marketing campaign berarti ya, Ci? Iya, jadi kalau misalnya campaign planning sendiri untuk aku sekarang kan aku sebenarnya tuh di divisi marketing solution di Tokopedia. Jadi kalau bisa bercerita sedikit, divisi aku tuh kerjaannya itu kita membantu brand-brand dari size apapun, mau itu sebesar ya mau itu brand besar atau brand kecil, supaya mereka bisa beradvertise atau mereka bisa memasang iklan di Tokopedia. Jadi campaign planning-nya tuh lebih ke kayak ya media planning lah. Kalau misalnya aku bisa simplify the word ya. Jadi kita tuh lebih act as media planning, di mana kita ngebantu nih kayak nge-planning kira-kira brand yang misalnya segede apa gitu, misalnya segede brand X gitu kayak Unilever ya, P&G dan gitu-gitu, mereka tuh cocoknya pakai ikutan campaign apa sih? Terus kalau brand yang kecil-kecil mereka tuh kira-kira lebih cocok ikutan campaign atau pakai solusi apa gitu. Kayak gitu. Oke. Tadi Ci Sisil sempat singgung marketing solutions ya, Ci. Marketing solutions itu berarti lebih seperti ketika aku adalah sebuah brand dan aku pengen tanya nih mungkin ya, aku mungkin lebih kayak konsultan ya, Ci ya, kalau misalnya boleh aku. Benar. Oke, jadi aku punya barang di Tokopedia dan aku tanya nih ke Ci Sisil ya, Ci ya. Gimana nih caranya untuk boost kita punya produk? Benar nggak tuh, Ci? Benar. Iya. Oke, setelah itu memang ada button-nya atau gimana tuh, Ci? Di app-nya? Oh, nggak sih. Biasa kalau misalnya kita kayak gini kan kita lebih B2B bisnis ya. Jadi kita bisnis to bisnis. Jadi nanti pastinya ada representatif kita yang istilahnya akan tektokan lah sama si bisnis-bisnis atau brand-brand yang memang membutuhkan service dari kita gitu. Kalau cari di app-nya nggak ada, belum ada. Iya. Orang awam ya, Ci ya. Iya. Oke. Menarik. Mungkin aku sekarang juga mau lebih bahas lagi di Tokopedia. Memang ada campaign-nya, kira-kira contohnya sih boleh kasih contoh ke teman-teman semua biar mereka lebih ada bayangan
mungkin campaign-nya itu seperti apa dan gimana? Oh, kalau misalnya di Tokopedia Kalau sendiri ya sorry pastinya, Ci, mungkin apa uh-uh. apa kayak Shopee yang 10-10 itu termasuk campaign berarti? Iya 10-10, itu termasuk 11-11 campaign, gitu. pastinya, Oke. pastinya ya Oke. itu. Tapi kalau di Tokopedia sendiri sih ya mungkin karena Fendi jarang pakai Tokopedia mungkin ya Benar. karena jarang di Indonesia. Tapi kalau misalnya teman-teman di Indo pasti udah tahu lah kayak ya WIB waktu Indonesia belanja atau Kebut GoPay ya kayak gitu-gitu pasti udah familiar lah sama campaign-campaign itu di Tokopedia. Oke. Berarti kalau seperti itu Tokopedia kan juga ada ads-nya ya, Ci ya. Dalam artian Mm-mm. ketika sebuah brand mereka mau produknya berada di paling atas ketika consumer search, itu juga ada biaya yang harus dibayar oleh mereka. Benar ya, Ci? Benar, Berarti itu benar. adalah salah satu bagian juga dari advertising juga kalau seperti itu. Iya, benar-benar. Iya, makanya menurut aku ya itu sih kenapa aku juga memilih untuk melanjutin karir aku di Tokopedia karena menurut aku menarik nih kita nggak cuma sebuah platform, tapi kita juga bisa act as advertiser juga, kita juga bisa act sebagai consumer gitu. Jadi kita kayak something in between. Jadi dari posisi ini kita bisa lihat ke banyak hal gimana cara consumer bisa apa ya bereaksi dengan produk kita, terus gimana juga kita bisa ya providing the best solution juga kayak gitu-gitu sih. Jadi ya Oke. kita act as middleman juga sih. Oke. Mungkin mau sedikit lebih berbicara tentang makro, Ci. Makro, Waduh, berat di nih. mana sejak 2 tahun terakhir, COVID ya, Ci ya, pandemi Iya. udah melanda dunia kita ini, pasti growth-nya banyak banget ya, Ci ya, ketika COVID menghantam itu kan orang nggak bisa keluar dan orang terpaksa harus duduk di rumah dan tetap masih mau shopping, akhirnya mereka bukanya Tokopedia, atau enggak mereka bukanya Shopee atau e-commerce lainnya. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang pandemi sudah mulai melandai ya, Ci ya. Pandemi sudah mulai melandai dan juga kita lihat beberapa negara seperti Singapura, mereka sudah open border, Taiwan juga sebentar lagi sudah buka bordernya. Nah, ini akan menjadi tantangan tersendiri juga nih untuk Tokopedia sendiri dari segi bisnis, dari e-commerce. Nah, yang mau ditanyakan adalah apakah ada dari tim marketingnya, dari tim mungkin dari Sisilnya langsung, ada hands-on nggak nih, hands-on practice di mana gimana caranya menghadapi masalah ini, Ci? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat sendiri ya, dari sebelum pandemi ke pandemi itu perubahannya drastis banget ya. Orang-orang Benar, yang awalnya mungkin tidak se-sticky itu ke e-commerce, internet, pas pandemi itu ya kita nggak punya pilihan lain gitu. benar. And then setelah post pandemi, sebenarnya kita ini sekarang ada di era digital hybrid ya. Ya kita bisa bilang lah COVID udah reda, kita bisa keluar gitu. Tapi somehow kita juga udah keenakan gitu dengan segala convenience yang udah dibawa, yang udah kita apa ya, yang kita tuh udah stick to dari pandemi itu. Sampai sekarang mamaku tetap belanja online gitu. Kayak aku Oh, sendiri pun tetap prefer belanja online kecuali untuk hal-hal yang memang aku harus datang ke tokonya langsung gitu ya. Kita pesen hari ini besok udah sampai gitu ya, nggak usah keluar, nggak usah bayar bensin, apalagi sekarang bensin udah naik harga gitu kan. Jadi benar. mungkin ya trennya itu lebih dipengaruhi karena inflasi dan kondisi ekonomi sih. Tapi kalau misalnya COVID, iya memang tidak setinggi itu lagi penggunaannya dibandingkan COVID. Tapi kalau misalnya kita compare ke waktu COVID belum ada sama sekali, itu justru bisa dibilang masih meningkat gitu. Karena ya kita udah terbiasa dengan dunia digital hybrid ini. Oke, oke, menarik. Sorry Ci Sisil, aku mau balik sebentar ke yang Google Ads dan juga Hmm. yang Facebook Ads dan Instagram Ads. Hmm. Tiba-tiba kepikiran sih. Pernah nih, aku dulu bukan sekali, beberapa kali ya, kita buka Google dan sebenarnya kita nggak cari tentang barang ini, kita nggak pernah, memang kita ada ngomongin, memang aku ada ngomongin dengan temen, kalau misalnya gue pengen beli sepatu basket nih, gitu kan. Nah, tiba-tiba pas kita buka Google, loh, kok ada ad sepatu basket, gitu loh. Nah, Hmm. ini
seperti apa, Ci? Kenapa bisa mereka tahu, Ci? Apakah mereka bisa mendengar suara kita atau gimana nih, Ci? Karena agak sedikit menakutkan ya, Ci ya. Iya, nah ini sebenarnya sebuah konspirasi juga ya. Jadi aku juga udah Konspirasi. sempat research sebenarnya bisa nggak ya mereka tuh ngedengerin suara kita gitu. Nah kalau sekarang mungkin sekarang tuh udah berkurang dan kita bisa bilang kayak nggak bisa lah karena kita sebagai user juga dengan privacy yang udah Benar. sebegitunya di iOS dan juga di Android itu udah sangat-sangat susah. Tapi balik ke beberapa tahun lalu sebenarnya itu bisa apa enggak sih? Official statement dari ya biggest sosial media ini, mereka tidak menggunakan atau tidak merecord atau tidak mentranslate apapun yang kita keluarkan dalam bentuk suara gitu. Nah, jadi mungkin hipotesisnya yang sedang diperbincangkan sama beberapa ya pakar marketing dan IT dan lain-lain. Kenapa sih mereka tuh kayak ya seems like mereka tuh bisa ngedengar gitu kita lagi ngapain. Nah, sebenarnya yang menarik atau yang magical dari Facebook, Instagram, dan lain-lain, mereka tuh tidak membaca dari salah satu gerak-gerik kita aja gitu. Mungkin selama ini yang kita tahu adalah mereka membaca dari apa yang kita lihat, apa yang kita scroll gitu. Tapi bisa jadi nggak hanya itu gitu. Jadi satu hipotesis menarik yang gue pernah baca dari salah satu research-nya orang, dia bilang kayak gini. Kita tuh kan kadang berada di kondisi di mana misalnya aku lagi ngumpul sama Fendi nih. Terus Fendi bilang gitu kayak tiket Bangkok lagi murah gitu. Ke Bangkok yuk gitu. Yang bilang Fendi kan, aku yang dengar doang nih. Aku yang oh iya Bangkok kayaknya bagus. And then ketika aku pulang, aku ngelihat iklan let's say misalnya kayak Traveloka atau apa gitu yang ada tiket Bangkok gitu. Terus kan aku jadi kayak, hah, masa dia ngedengerin percakapan aku sama Fendi gitu. Nah, jadi hipotesisnya sebenarnya bisa jadi itu tuh bukan aku, tapi dia tuh ngebaca dari gerak-geriknya Fendi. Misalnya Fendi ketika ngomong tiket Bangkok kan kamu pasti mungkin pernah lihat iklannya atau apa gitu. Nah, and then di waktu itu karena kebetulan kita tuh berada di lokasi yang sama, dia tuh bisa memprediksi mungkin Sisil yang juga ada di lokasi ini bisa jadi dia juga suka gitu sama dia juga tertarik sama tiket Bangkok and then aku bisa dapat iklannya. Jadi as simple as that gitu. Mereka banyak banget signal-signal yang bisa di mapping jadi satu untuk menentukan aku juga kayaknya tertarik dengan iklan itu. Keren juga sih. Itu sih. Jadi iya itu hipotesisnya. Jadi mereka nggak mendengarkan kita itu ya enggak sih dari official statement-nya enggak, tapi lebih baik dimatikan aja mikrofonnya app-app yang sudah diperlukan gitu. Oke. Berarti data yang mereka punya ini sangat detail, bahkan mereka tahu kita sedang ngapain aja, hari ini kita kemana aja, di jam berapa kita scroll Instagram kita, berapa lama kita scroll Instagram kita. Wow. Pasti. Sangat menyeramkan juga ya, Ci ya. Tapi ya nggak bisa dipungkiri kita pasti akan tetap pakai karena itu udah jadi bagian dari hidup kita gitu. Seperti yang dari Ci Sisil bilang. Seperti e-commerce. Oke. Mungkin sekarang kita lebih ngomongin tentang masa depan nih, Ci. Tadi kan kalau Ci Sisil bilang marketing kan membaca data untuk melihat yang sudah lewat. Mungkin sekarang kita ajak anak marketing untuk membaca masa depan nih, Ci. Oke. Kita tahu ya digital marketing ini mereka sangat berpengaruh global teknologi global ini yang sangat cepat ini perkembangannya mereka ini sangat berpengaruh terhadap digital marketing. Bisa kita lihat aja kalau kita lihat sejarahnya dulu cuma marketing mulai dari koran ya sih. Sekarang mungkin udah jarang banget orang yang baca koran ya kan. Baru mereka masuk ke digital marketing. Oke. Setelah digital marketing ini kita sudah melihat nih dekat-dekat 2023 ini Facebook ganti nama ke Meta, ya kan? Yang mereka bilang mereka invest $10 billion untuk Metaverse. Mungkin mau tanya pendapat Ci Sisil dengan adanya Metaverse Web3 di mungkin I know the time will come, tapi nggak tahu kapan. Mungkin di 2030 menurut Ci Sisil gimana digital marketing dengan adanya disrupsi teknologi? Apakah makin bagus dan juga makin banyak potensinya atau sebenarnya ini malah jadi sebuah
hal yang tidak terlalu bagus untuk digital marketing, industri digital marketing. Iya, Nah, sebenarnya sebelum kita ke 2030 ya, kita ngomong Oke, beberapa Ci. tahun ke depan. Sebenarnya hot topic yang lagi diperbincangkan dalam dunia marketing ini menurut aku ada dua hal ya. Pertama itu mengenai ya video atau live streaming related. Yang kedua adalah tentang data gitu. Nah, ini sebenarnya nyambung juga nih sama Metaverse dan juga Web 3.0 yang tadi Fendi sempat sebut gitu. Pertama kita ngomong dulu deh tentang video atau live streaming. Jadi sekarang semua konten yang kita tahu tuh dari yang dulunya itu teks, terus berubah jadi gambar, ketika kita dulu pertama pakai Instagram sama Facebook, and then sekarang lebih ke video kan. Instagram sendiri udah ada Reels, udah ada Story yang memang tuh lebih decentralized untuk video. Nah, kenapa bisa seperti ini? Salah satunya itu ya pasti first disruption dari TikTok juga ya, yang mengubah segala bentuk definisi dan habit kita di sosial media. Apa hubungannya sama Metaverse? Pastinya kita sebagai user itu akan menuntut supaya kita bisa melihat konten yang lebih engaging, kita bisa melihat konten yang lebih real, dan lain-lain gitu. Video aja menurut kita at some point pasti kita akan merasa itu nggak real lagi gitu, karena ya video ya cuma 2 dimensi. Makanya kenapa ketika Metaverse itu pertama kali muncul, ya semua orang tuh gempar gitu, karena kita literally nggak usah kemana-mana, tapi kita bisa ngerasain Merasakan, ya 3-dimensional yang dibawa sama Metaverse. Tapi masalahnya sekarang adalah Metaverse itu sangat-sangat berat di ongkos. Sebagai developer pun, sebagai brand pun, dan sebagai user atau consumer yang pengen nyobain Metaverse. Alatnya itu mahal loh, jutaan loh alat yang kacamata Metaverse itu. Itu yang pertama. Sama brand yang mau pindah ke Metaverse, mereka tuh juga harus bayar berpuluh-puluh juta gitu buat bisa masuk ke situ. Dan kalau kita balik lagi tadi ngomongin kondisi makroekonomi ya, dengan segala inflasi, buying purchase yang turun, dan lain-lain, seems like dalam beberapa tahun ke depan tuh Metaverse masih belum jadi satu investment yang sangat-sangat menjanjikan untuk brand. Itu yang aku bisa bilang sekarang. Nah, kedua, ngomong masalah privacy. Sebenarnya privacy itu kan dari Google sama Facebook dan beberapa sosial media besar lainnya, mereka udah bilang kan mereka akan menjaga, mereka akan stop untuk collecting data privacy. Tapi kenapa Web 3.0 muncul? Karena orang-orang masih merasa seharusnya data kita tuh nggak dipegang sama mereka gitu. Seharusnya data kita tuh ya punya kita, yang bisa kita perjualbelikan gitu, atau bisa kita pakai sendiri gitu, bisa kita atur sendiri. Tapi balik lagi ya, blockchain teknologi itu tidak seumum itu sekarang, dan untuk nge-build literasi dari semua masyarakat bisa mengenal itu dan bisa menggunakan itu nggak mudah gitu. Makanya menurut aku juga itu tidak akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Tapi kalau misalnya pertanyaannya 2030 akan terjadi apa enggak, jujur nggak bisa jawab nih, karena kita harus lihat dulu nih makronya seperti apa nih beberapa tahun ke depan. Gitu sih. Iya, kita lihat juga kayak seperti aku juga udah lihat Adidas, Samsung, mereka udah mulai masuk ke Metaverse. Mereka keluar uang untuk melakukan marketing di sana ya. Menurut aku it's a good start ya, Sisil ya, untuk digital marketing sendiri. Tinggal tunggu waktunya aja kapan ya, Ci ya. Iya. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke Q&A, Ci, ada kata-kata untuk teman-teman semua yang mau masuk ke dunia digital marketing. Iya. Nih, ada pesan nggak nih? Baik buat mereka yang sekarang udah belajar digital marketing, atau mereka yang baru mau masuk nih, Ci, gitu. Iya. Nah, ya mungkin kalau misalnya dari aku pesan kesan gitu ya. Digital marketing tuh menurut aku adalah salah satu industri yang punya very very low barrier untuk teman-teman masuk gitu. Jadi siapapun, trust me, proven gitu ya. Aku aja dari finance yang nggak pernah ambil course marketing sama sekali bisa ada di industri ini. Jadi masuknya itu gampang, tapi buat step up the game dan menjadi salah seseorang yang expertise di bidangnya itu butuh waktu. Aku nggak bilang susah ya, aku bilangnya butuh waktu gitu. Jadi mungkin yang bisa teman-teman lakuin adalah masuk aja dulu. Kalau misalnya memang tertarik, masuk aja dulu. Tapi pilih satu yang kalian tuh benar-benar mau explore. Karena again, marketing tuh luas banget. Even kalau kita bicara sosial media marketing aja tuh
masih sangat-sangat luas gitu. Kalian mau ngurusin influencer kah, kalian mau ngurusi konten kah, kalian mau ngurusi copywriting kah, itu masih sangat-sangat luas banget. Jadi just choose one yang kalian benar-benar pengen explore supaya kalian tuh ya seperti pisau yang terasah gitu sih. Fokus berarti ya, Ci ya? Fokus, ya. Very, very broad. Oke. Mungkin ada bagi teman-teman yang bukan dari digital marketing ini mungkin gimana nih, Ci Sisil? Mereka mau coba dulu apakah online course itu membantu, Ci, atau gimana? Iya, membantu dong pastinya. Apalagi sekarang kan ya YouTube udah jadi ini ya, guru kedua kita kan. Jadi ya mungkin kalau Iya, iya. misalnya teman-teman mau belajar dari YouTube, ya itu sangat-sangat banyak sih resource-nya. Apalagi sekarang juga banyak kok kayak yang buka online course yang gratis-gratis itu juga banyak. Tapi jangan expect teman-teman akan dapat kayak, wah benar-benar gue ikut satu kelas, gue besok udah bisa jadi expert digital marketing gitu ya. Pastinya enggak, karena yang diajari di sana kan juga terbatas ya, sesuai dengan Benar, waktu dan resource yang ada juga gitu. benar. Bicara tentang YouTube, YouTube juga punya YouTube Ads ya, Ci ya? Oh Kalau iya kita dong. ngobrolin itu hari ini kayak bisa jadi satu sesi lagi. Mungkin Jangan. kita boleh langsung masuk ke Q&A. Mungkin nanti bagi teman-teman yang masih penasaran nih, mungkin boleh komen di bawah bahas apa lagi dengan Ci Sisil. Mungkin kita bisa undang lagi ke Talent Connect. Amin. Iya, amin ya Ci ya, untuk bahas tema-tema yang teman-teman masih mau seputar dengan digital marketing. Nah, kita akan pilih 5 pertanyaan dari question box yang udah disiapin oleh rekan-rekan saya. Mungkin boleh langsung ya Ci ya, dari yang pertama, bedanya sales sama marketing apa ya, Ci Sisil? Oke. Nah, ya sebenarnya paling gampang tuh ada juga ya, ini tidak menutup kemungkinan ada perusahaan juga yang punya sales and marketing gitu. Tapi mungkin perbedaannya teman-teman bisa lihat dari perusahaan yang benar-benar lebih cukup gede dan lebih segmented lah divisinya. Sebenarnya bedanya sales sama marketing itu adalah tujuannya gitu. Kalau sales, tujuan utamanya itu adalah menjual gitu. Jadi biasanya kalau teman-teman ketemu sales kan pokoknya apapun lah, apapun tujuannya gitu. Barangku harus kamu beli gitu. Itu sales gitu. Tapi marketing itu kan balik lagi ya, kita tuh berkomunikasi. Jadi sebenarnya tujuan utamanya tuh kita lebih pengen kayak kita tuh dimengerti gitu. Pesan yang kita sampaikan ini bisa sampai dan bisa teman-teman mengerti. Makanya secara KPI target, ini kita bicara KPI ya, tadi gue lihat ada yang tanya KPI juga gitu. KPI-nya tuh beda. Kalau misalnya sales, KPI-nya tuh pasti uang gitu, revenue, berapa banyak yang kejual, dan lain-lain. Kalau marketing itu bisa beda-beda, tergantung marketingnya ngapain gitu. Ada yang mungkin followers Instagram, impression-nya berapa, CTR-nya berapa, kayak gitu-gitu. Memang end goal-nya juga pasti mengarah ke uang ya, karena kalau nggak ada uang ya bisnisnya nggak sustain gitu. Cuman kalau misalnya kita bisa tarik garis lurus gitu, istilahnya ya sales itu ya yang benar-benar menjual, marketing itu yang mencoba memberikan edukasi, produk education, produk Oke, knowledge, dan lain-lain gitu. oke. Berhubungan juga ya Ci sebenarnya ya? Oh ya, berhubungan dong, Berhubungan. berhubungan. Oke, yang kedua ada dari Putra Bagus Prasetya. Kalau nggak ada basic nih berhubungan sama data, susah nggak sih Kak belajar jadi digital marketingnya? Kalau misalnya nggak ada basic Nggak ada basic oh berhubungan baca data nih misalnya, Google iya, Analytics mungkin ya, Ci. ya kalau misalnya gitu mungkin saran aku jangan berkecimpung ke digital marketing yang ada hubungannya sama data gitu. Karena balik lagi Oke, ya, digital marketing kan luas. Mungkin aja yang nggak bisa baca data itu justru jago berkata-kata gitu, atau jago ngurusi influencer, atau jago desain. Bisa juga ada yang kayak gitu. Jadi bisa, kalau memang pengen belajar digital marketing tapi nggak bisa data, ya cari yang nggak terlalu berkecimpung dengan data, gitu sih. oke, masih banyak ya. Baik, mungkin teman-teman yang masih belum tahu boleh langsung searching aja nih di Google. Tipe-tipe digital marketing. Iya. Oke, selanjutnya dari Agil Syujana, bagaimana cara Cicisil tahu kalau KPI digital marketing itu udah tercapai nih, Ci? Oh, pastinya dengan progress tracking ya. Jadi biasanya kalau digital marketing kan kita sebelum awal menjalankan sesuatu kan kita pasti ada yang namanya KPI ya, Key Performance Indicator gitu.
Nah, biasanya nggak cuman ada goal-nya, ada juga period-nya gitu. Let's say dalam 3 bulan kita harus meningkatkan misalnya kayak engagement berapa persen gitu. Nah, and then kan pastinya kita sebagai digital marketing nggak mungkin tunggu 3 bulan hari terakhir kita baru ngecekin kan. Nah, pastinya di tengah-tengah mungkin setiap minggunya kita ada meeting, kita ada monthly meeting. Nah, di situ kita ngecekin karena bisa jadi ketika KPI kita itu underachieve, kita bisa ganti strategi lagi gitu. Makanya penting banget nih kita buat punya data tracking supaya kita bisa progress tracking juga. Gitu. Oke. Ini ada satu pertanyaan sih dari Rachmat Eri. Untuk klarifikasi ulang, apakah digital marketing itu Facebook atau Instagram Ads dan juga ads di sosial media? Nah, sebenarnya balik lagi ya, digital marketing itu luas. Yang tadi disebutin itu ada di dalamnya. Jadi kayak ya Facebook Ads, Google Ads, social media Ads itu ada juga di dalam. Tapi mungkin banyak yang juga jarang dikenal ya. Contohnya kayak social media management. Orang-orang yang memang kerjaannya tuh ngurusin sosial medianya brand-brand gitu. Itu ada juga SEO. SEO itu juga termasuk content marketing gitu. Terus, SEO itu termasuk dalam digital marketing. KOL, influencer, sekarang tuh juga masuk dalam digital marketing. Jadi selain sosial media, sebenarnya percabangannya itu banyak banget sih kalau kita ngomongin digital marketing ya. Oke. Mungkin ada satu lagi dari Agil Syujana lagi nih, Ci. Boleh. Berapa lama Ci Sisil mendalami digital marketing pas switching career dari finance ke digital marketing? Iya. Jadi waktu itu karena pas switching-nya itu benar-benar dapat kerjaan baru switching ya. Jadi kita benar-benar belajar sambil bekerja gitu ya. Jadi itu pasti akan lebih cepat sih. Tapi kalau ditanya berapa lama, mungkin untuk benar-benar kayak ngerti dan paham itu bisa 3-6 bulan. Tapi itu balik lagi ya, beda-beda tiap orang. Tapi aku waktu itu sih kondisinya sekitar 3-6 bulan. Karena kalau 3 bulan belum paham, nanti aku nggak lolos probation dong. Jadi ya itu ya, harus dalam 3 bulan. Nah, 3 bulan sampai 6 bulan itu ya ideal period lah buat benar-benar belajar dari nol gitu. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Ci ya. Tapi ini dari Cake Resume, dari teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, nanti boleh langsung aja di follow Instagramnya Ci Sisil. Boleh. Nggak, bercanda. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Cake Resume. Mungkin Ci Sisil boleh cerita apa aja sih yang dibutuhkan pas teman-teman semua ini mau masuk ke dunia marketing. Mungkin dari skill-nya, Ci. Skill-nya itu apa dan edukasinya itu butuh apa? Nah, sebenarnya kalau skill ya, kita bicara tentang skill. Yang pertama itu pastinya harus bisa komunikasi dalam bentuk apapun itu ya, dalam bentuk gambar, visual, itu juga cara berkomunikasi. Dalam bentuk kata-kata, itu juga komunikasi. Dalam bentuk ucapan, itu juga komunikasi. Jadi kalau mau berkecimpung di dunia marketing, pokoknya harus bisa komunikasi. Kenapa? Karena ya balik lagi, marketing kan kita berkomunikasi kan dengan orang. Kalau kita sendiri nggak bisa atau nggak mau belajar atau benci sama komunikasi, ya gimana gitu. Masa kita pakai bahasa isyarat kan nggak mungkin kan gitu. Jadi harus harus punya skill komunikasi dalam bentuk apapun itu. Nah, disclaimer di sini, mungkin banyak teman-teman tuh yang merasa kayak, oh kalau misalnya mau berkomunikasi itu berarti aku harus jadi seorang ekstrovert dong gitu. Nah, itu beda ya, bisa berkomunikasi sama ekstrovert itu dua hal yang ya baik jika bersama, tapi masih bisa jika tidak, Sendiri. jika berpisah juga, jika sendiri ya bisa. Banyak kok aku ketemu kayak teman-temanku yang desainer apalagi, yang mereka tuh lebih cenderung ke introvert. Jadi skill yang pertama itu pastinya harus bisa komunikasi. Yang kedua adalah pastinya data analis gitu, karena itu yang membedakan seorang yang benar-benar expert di digital marketing sama yang lain tuh dia bisa baca data apa enggak, dia bisa pakai data apa enggak, itu juga salah satu nilai plus, itu sih. Sama, boleh tambahin satu lagi ya, yang ketiga Boleh. itu juga peka gitu, peka terhadap
lingkungan sekitar. Jadi kalau misalnya berbicara marketing kan kita berkomunikasi. Kita tuh orang tuh mau dengerin kita kalau apa yang kita bicarain tuh make sense, nyambung, up to date gitu. Nggak mungkin kan sekarang aku ngobrol sama Fendi, tapi aku ceritanya itu misalnya kayak perang Marketing, benar. Marketing tahun masih di koran mungkin. 1800, iya, Iya. atau aku bicara tentang marketing masih di koran gitu. Siapa yang mau dengerin kan? Jadi juga harus Oke. harus peka itu sih. Sama tadi kan tanya itu untuk skill ya. Cara ngasahnya tuh gimana sih? Banyak sih, banyak cara. Teman-teman bisa nonton YouTube atau kalau aku sendiri ya, aku punya beberapa kayak role model lah orang-orang yang benar-benar expert di bidang marketing. Biasanya itu kayak marketers dari luar negeri yang aku emang follow mereka, aku baca bukunya, jadi aku juga bisa belajar lebih ke point of view-nya mereka itu seperti apa. Tapi kalau memang benar-benar mau fast track ya silakan menonton video di YouTube, sudah sangat banyak sekali teman-teman. Oke. Siap. Boleh aku rangkum ya, Ci ya. Tadi yang pertama skills-nya komunikasi itu penting, teman-teman. Dicatat, komunikasi itu penting. Dan juga bagi teman-teman yang sekarang belum bisa membaca data, belajar data analisis. Dan juga teman-teman juga harus peka terhadap lingkungan alias up to date. Jadi mungkin boleh selalu update dengan berita-berita di berita ya, Ci ya, di news dengan apa yang terjadi secara makro di dunia dan perkembangan teknologi itu seperti apa, dan juga banyak banget cara untuk mengasah soft skill dan hard skill tersebut di YouTube juga banyak teman-teman. Jadi boleh langsung aja dipraktekkan tips dari Cicicil yang barusan, langsung dipraktekkan dan mungkin teman-teman akan lihat hasilnya. Kalau teman-teman konsisten selama 3-6 bulan tadi Cicicil bilang. Oke, I think itu aja untuk hari ini ya Cicicil ya. Makasih banget udah join untuk bersama Cake Resume hari ini di Talent Connect, udah temenin aku juga ngobrol selama kurang lebih 1 jam 5 menit. 1 jam 5 menit. Buat teman-teman yang tadi mungkin nontonnya mulai dari tengah dan kelewatan bagian awalnya, tenang aja, Cake Resume kita bakal langsung taruh video ini di YouTube kita. Ingat YouTube-nya Cake Resume Indonesia, dan juga aku juga pengen ngucapin thank you sekali lagi kepada Cicicil untuk udah join sama kita hari ini, dan juga sekali lagi jangan lupa untuk follow Instagram kita di @cakeresume.id dan juga TikTok kami @cakeresume.global. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Ditunggu event Talent Connect selanjutnya yang akan kita laksanakan di bulan November. Oke, teman-teman. Segitu aja. Terima kasih semuanya. Terima kasih Cicicil. Yuk, Thank you. bye-bye. Bye.